Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ada saatnya kita harus pergi, harus berpindah dari tempat kita berdiri. Ada saatnya kita harus pergi, meninggalkan semua yang kita miliki. Pergi bukan berarti tidak peduli. Pergi bukan berarti tak mau tahu lagi. Kadang kita harus pergi untuk selamatkan diri. Kadang kita harus pergi untuk mengupgrade diri. Kadang kita harus pergi untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Kadang kita harus pergi agar lepas dari banyak hal jahat yang menghalangi. Sebagai manusia, kita pasti ingin berada di tempat yang lebih baik. Sebagai manusia, kita punya pilihan dan selalu bisa memilih untuk punya hidup yang lebih baik. Tapi kadangkala, kita takut melangkah pergi hanya karena tak tahan mendengar kritik. Kita tak berani memilih jadi lebih baik karena tak mau diusik oleh publik. Coba jawab dengan jujur. Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang menggapai mimpi? Apakah kita siap untuk pergi meninggalkan zona nyaman kita untuk mulai dari awal lagi? Apakah kita siap untuk pergi dan berjuang di tempat-tempat sunyi hanya seorang diri? Apakah kita siap pergi ketika Tuhan dengan jelas berkata, engkau harus pergi? Untuk berkembang dan menjadi lebih baik, kita harus pergi untuk diproses. Untuk bertumbuh, kita harus pergi dari tragedi masa lalu lulus ujian psikotes. Hidup harus dinamis, jangan statis. Apalagi mundur dan berubah menjadi antagonis. Untuk berubah, kita harus pergi dari lingkungan yang tak produktif meski diserang protes. Untuk berubah, kita harus pergi dari pola pikir lama walau air mata harus menetes. Berdoa dan jadilah optimis, buang rasa pesimis, jangan sampai jadi skeptis. Ketika semua terasa sudah membosankan, hati ini menjerit penuh dengan hujatan. Mungkin ini waktunya untuk pergi, entah istirahatkan pikiran atau langsung pindah haluan. Jangan asal pergi tanpa tujuan. Selalu awali dengan komunikasi bersama Tuhan. Tanyakan dengan sikap hati yang selalu siap melangkah tanpa bantahan. Siapkan strategi, berlatih agar penuh dengan energi, berani, unjuk gigi. Karena bisa saja saat ini waktu yang tepat untuk pergi.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, sebab Engkau ada pada setiap kami, memberi kami kekuatan, memberi kami kelimpahan. Karena bersama-Mu Tuhan, kami selalu berkemenangan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan hari ini. Kami mau menyiapkan yang terbaik bagi Engkau. Pujian kami, penyembahan kami di hadapan Raja, segala Raja, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Bapa, Engkau hadir saat ibadah kami hari ini. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Sebab hanya nama-Mu yang layak dimuliakan. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Hanya nama Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Kami persiapkan hati kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terimalah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus. Syukur bagi Engkau Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, amin. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Engkau Yesus.
selamanya Engkau Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesusku. Amin. Namamu indah, Engkau Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kami angkat tangan di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu puji-Mu. Oh Yesus, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa, amin, dan nafasku. Kami menyembah Engkau Tuhan, Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, amin Tuhan. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu bersama, katakan, ku mau memuji-Mu. Yes, amin. Ini setiap kami Tuhan. Engkau yang layak. Haleluya. Hanya bagi-Mu ku mau memuji-Mu. Haleluya. Mau menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau
Kirabashikaramu. Kiramatasan tiramu. Kirabashikaralamas. Kiribebasekaralamatas. Ibebase. Kiramatasan yaramo. Kuribeshana yaramo. Ibiralamase. Worship you, Lord. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, amin, terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak
you are my Lord. One more time, come on, sing. How great, how great, how great. Oh, Jesus. And now we sing, how great, how great is our God. How great, hallelujah. How great, Jesus. And now we sing, how great. And now we sing, yes. And now we sing, how great is our God. We sing, how great, hallelujah. Kita akan berdoa syafaat untuk Indonesia, kita arahkan hati kita untuk Indonesia. Mari kita angkat tangan kita Bapa di surga di dalam nama Yesus. Oh masyatapakayaralabas. Tuhan, seluruh persiapan kami memberkati seluruh tim Bapak Jokowi dengan seluruh pemulihan ekonomi yang akan dilakukan dari kota sampai ke desa-desa sampai seluruh Indonesia. Tuhan, kami percaya berkat Allah, hikmat Allah sudah bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka Bapak di dalam nama Yesus. Kami memberkatinya Tuhan, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Allah untuk Indonesia ini Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga terjadi pemulihan ekonomi dari kota sampai ke desa-desa Tuhan. Dari seluruh bidang yang ada Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga setiap orang yang kehilangan pekerjaan mereka selama ini, Tuhan yang tolong mereka Bapa di dalam nama Yesus, sehingga mereka memperoleh pekerjaan yang baru lewat pemulihan ekonomi yang sedang terjadi ini Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Bapa terima kasih di dalam kondisi new normal ini Tuhan, mulai dari gereja Tuhan, mulai dari setiap keluarga yang ada Bapa, biarlah mereka mentaati setiap protokoler yang diberikan oleh pemerintah Tuhan, dan seluruh bangsa ini juga boleh mengikutinya Bapa di dalam nama Yesus dengan hati yang sukacita Tuhan. Mulai dari gereja Tuhan memberikan teladan yang baik buat bangsa ini Bapa, gereja-gereja di seluruh Indonesia Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa terima kasih, biarlah di dalam kondisi new normal ini Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, semua diberkati Tuhan, bangsa yang sehat Bapa, bangsa yang bersukacita Tuhan, gereja-gereja yang bersukacita Bapa di dalam nama Yesus, sehingga setiap orang gereja di seluruh Indonesia ini boleh memberikan sukacita, boleh melepaskan damai sejahtera, dan kami lepaskan bersama jemaat Tuhan dari tempat ini Indonesia yang penuh dengan sukacita dari Sabang sampai Merauke Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, masih pengajaran dari kitab Yakobus dan kita sampai sekarang ke Fatsal yang kelima saudaraku, tentang keadaan akhir zaman. Kita melihat dari keadaan apa yang terjadi hari-hari ini, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin, dan jurang antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar. Di sini kita lihat sebetulnya meskipun tidak nyembah patung, tapi kebanyakan kita termasuk yang menyebut dirinya orang percaya menyembah Mammon. Kita harus tahu dari mana, daripada saat-saat seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang dalam perantauan. Perantauan di sini diasporas, bukan perantauan mencari tempat yang baik, tapi karena aniaya. Tetapi meskipun menghadapi diskriminasi, menghadapi tekanan, maka janji Tuhan berkat Abraham tetap sampai juga kepada kita Israel rohani. Dalam pasal 5 dikatakan tentang orang-orang kaya yang menumpuk harta pada akhir zaman. Ada orang tanya kepada saya,
Pak, apakah corona ini adalah tanda akhir zaman? Saya katakan dengan jelas, ya jelas dalam firman Tuhan kan disebutkan. Loh tapi Pak, ada Spanish flu, ada ya, kita lihat bagaimana Black Death dan sebagainya, SARS, MERS. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebelum kedatangannya, kerajaan akan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa. Bangsa itu etnos melawan etnos. Meskipun kita jadi didik begini hebat, rasialisme mendadak timbul. Antara yang putih dengan hitam, yang putih dengan yang kuning. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai warga kerajaan, kita ini buta warna. Ya, kita tidak membedakan satu dengan yang lain. Sayang sekali, simbol pelangi yang digambarkan busurnya Tuhan sekarang dipakai oleh LGBT. Mejiku Hibiniu itu kalau diputar warnanya putih, kemuliaan. Ya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan mereka menumpuk harta, bahkan mereka menindas, yaitu pekerja-pekerja mereka. Saya mau katakan pada orang-orang kaya, firman Tuhan mengatakan emasmu akan berkarat dan pakaianmu akan dimakan oleh ngengat. Liwat apa kejadian? Cuma yaitu virus ini begitu lemah, kena sabun mati. Obat tidak bisa menolong, kena sabun dia akan istilahnya nyunyut kena air. Tapi manusia tidak berdaya, perusahaan-perusahaan pada jatuh, ya saham-saham pada jatuh. Saham pada jatuh itu dimakan oleh ngengat, dimakan oleh resesi. Tetapi ada perintah, bagaimana jangan kita itu menindas kepada pekerja kita. Sebab apa? Jeritan mereka telah sampai kepada Tuhan semesta alam. Karena itu hari-hari ini adalah hari testing buat hati kita. Do we love God? Do we love one another? Ini jelas kelihatan saudara ya. Karena itu kita tidak menumpuk harta tapi membagikan harta. Sebab lewat ini saya pernah dikatakan suruh isolasi mandiri. Death is real. Dan death itu di depan mata kita. Dan itu mengingatkan kita, we will not live forever. Tapi Tuhan janji hidup yang kekal telah tersedia. Bagi mereka yang belum terima Tuhan Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan kau akan menerima lewat ujian mahkota kehidupan. God bless you warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah-masalah yang rumit dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi, bahkan semua jalan sepertinya tertutup. Mungkin di antara kita sementara menghadapi resesi, masalah, kesulitan, tekanan, dan tantangan ekonomi yang cukup berat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita? Dalam Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Ada satu hal yang Ishak perbuat ketika dia diperhadapkan dengan masalah kelaparan. Ishak mau menabur benih di dalam tahun yang kering. Ketika orang lain menyimpan kelebihan mereka, Ishak tidak demikian. Dan dia mau taat kepada Tuhan walaupun Mesir menjanjikan tanah yang subur dengan sungai yang tidak pernah kering. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada Ishak lebih dari berkat sungai Nil dari Mesir. Ishak punya jalan berkat, yaitu apa saudara? Ketaatan. Ishak menabur benih yang baik dalam tanah yang gersang karena percaya Tuhan akan memberkati dan menyertainya. Apabila Tuhan berada di sana, keadaan tanah tidak menjadi persoalan. Tuhan dapat mengubah tanah gersang menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan dan berlipat ganda. Janganlah menabur hanya pada saat keadaan kita baik, finansial kita sehat dan sebagainya. Atau berjanji untuk menabur bila perekonomian sudah membaik, keadaan aman dan sebagainya. Lihatlah Ishak yang menabur benih pada masa-masa yang sulit. Dan terjadi perubahan tanah yang sudah kering dan mati. Tetapi Tuhan mengubahkan menjadi tanah yang hidup dan menjadi subur. Ishak juga memperoleh apa saudara? Sumur-sumur Abraham ayahnya. Yang dahulunya ditutup oleh orang Filistin dengan tanah.
Sumur-sumur itu merupakan mata air yang berbual-bual airnya. A well of a running water. Tuhan telah membuka mata Ishak untuk memperlihatkan sesuatu bahwa janji penyertaan dan penyediaan Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kita saudara bergabung dalam ibadah online service. Saya percaya ini merupakan suatu rangkaian ibadah yang lengkap. Kami juga memberi kesempatan untuk setiap warga kerajaan yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini dan diberkati dengan pelayanan kami serta rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih lagi. Oleh sebab itu, kami mempermudah jemaat untuk memberikan persembahan secara online. Yang pertama itu adalah kami telah menyediakan QR Code untuk e-payment, electronic payment, serta rekening bank berikut ini untuk internet banking ataupun bank transfer. Mari kita berdoa. Ajar kami tetap bersyukur untuk segala apa yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami hanya mau andalkan kemampuan dan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terlebih itu ajar kami hidup dalam ketaatan dan melangkah teguh dengan iman. Kami percaya bahwa tetap Tuhan yang berdaulat penuh atas kami. Sebab berkat, penyediaan, dan pemeliharaan Tuhan itu adalah sempurna adanya. Kami mau belajar, mempercayakan hidup dan masa depan kami kepada tangan penyertaan Tuhan yang kokoh menopang kehidupan kami. Aku percaya Engkau sumber dari segala sumber berkat, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menumbuhkan benih, dan aku tabur di dalam ladang-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melipat gandakannya dan menjadikannya berbuah banyak. In Jesus' name, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menabur. The journey of God's representative. Mazmur 105 dan 106 nanti baca di rumah. Yang pertama itu perintah untuk memuji, memuliakan Tuhan, menceritakan kebaikannya. Kita nggak nganggur, ya. Kita cari jiwa. Kapan ada seorang pelukis yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus, ingin melukis Tuhan Yesus. Saya bilang kalau kamu ingin, ya saya kenalkan dulu, kamu tidak kenal kok. Dia mau buat pameran 100 lukisan tentang Kristus. Dan di rumah saya berakhir berlutut terima Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan tawarkan Tuhan Yesus murahan, amin. Ya, saudara, perjalanan ini dimulai dengan dipilih, chosen. Ayat ke-6. Hei anak cucu Abraham, hambanya, hai anak Yakub dan orang-orang apa? Pilihannya adalah Yahweh Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Apa ini penghukuman dari Tuhan? Bisa. Di mana ayatnya? Mazmur 106 ayat 13 sampai 15. Tetapi segera, kata segera. Kasihmu cuma seperti embun pagi. Kelihatan sebentar lalu lenyap, kata Tuhan. Surat Yakobus mengatakan hidup kita cuma seperti uap. Tetapi segera mereka melakukan perbuatan-perbuatannya. Jangan dikira kalau orang alami mujizat itu setia sama Tuhan. Belum tentu. Karena itu yang perlu kita minta adalah faithfulness. Orang menghargai faith. Tapi buah daripada faith itu apa? Faithfulness. Segera mereka melupakan perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Paling sedikit nafsu amarah ya. Terjadi keributan di rumah tangga. Dan mencobai Allah. Tuhan ini maunya apa sih? What are you doing? Engkau mencobai Tuhan? It's a sin, you know. Ayat 15 diberikan pada mereka apa yang mereka minta. Kalau anak kecil diberitahu tidak baik buat kamu, terus minta dikasih, saudara. Dan didatangannya apa? Baca. Penyakit paru-paru di antara mereka. The leanness of soul. Terjemahan Complete Jewish Bible, meagerness. Kelemahan. Saya sampaikan di kitab Habakuk pasal ketiga. Sebelum revival, ada penyakit sampar. Dan demam. Dan gempa bumi.
tanda zaman. Tapi tanda zaman ini tidak untuk nakuti kita. Ini kabar gembira. Semua orang bilang lockdown, lockdown. Saya bilang luap. Saya bilang pada yang memberi ini, Pak Dipo, jemaat di Surabaya, Pak, saya minta sesuatu, tolong buatkan sesuatu yang jemaat itu lihat ke atas. Dan lihat dirimu. Sebagai the chosen one of God. Jadi pertama-tama kamu harus tahu, kamu tuh dipilih. Tidak untuk dibinasakan. Bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dibenarkan dan dimuliakan. Katakan dipilih, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, disucikan, dan dimuliakan. Banyak yang minta cuma dimuliakan. Tidak mau yang dibenarkan itu. Waktu saya masuk ke Surabaya, ada 2 pemimpin utama. Mari kita bangun jemaat Tuhan di sini. Langsung digerebek pajak minggu depan. Barengan dua-duanya. Nah mereka tanya, apa yang terjadi pada kita? Lu dibenarkan. Untuk melayani Tuhan harus dibersihkan. Ada yang perlu digerebek pajak? Loh sungguh saya tanya saudaraku. Sudah benar di hadapan Tuhan? Berikan yang bagian Tuhan, berikan yang bagian pemerintah. Cukai kepada patut menerima cukai, hormat kepada orang yang patut menerima hormat. Ketika Bapak rohani saya, Pak Alex Abraham dipanggil Tuhan. Saya cuma posting foto saya. Yang ditumpangi tangan beliau, didoakan beliau. Bukan sebelum kita berpisah, tapi sesudah kita berpisah. Every year, we need blessing from our spiritual father. Tidak ada mulut ini ngata-ngatain, tidak ada. Sebab saya tahu, apa yang saya tabur akan saya tuai. Katakan, I'm chosen. Jangan jadi lagu biasa. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Saya berlutut untuk ditabiskan jadi pendeta penuh 28 Juni tahun 1991. Usia saya 40 tahun. Dan seperti Tuhan berkata, you are chosen. Kita lulus seleksi. Bukan karena kita baik. Tapi karena kebaikan Tuhan. Karena kemuliaan daripada Tuhan. Nah, perjalanan selanjutnya, saudaraku, memang ada janji. Jangan menjamah orang yang kuurapi, kata Tuhan. Mazmur 105, ya, ayat ke-15. Saying, do not touch my anointed one and do my prophets no harm. Jangan mengusik orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat pada nabi-nabiku. Jadi kalau orang mau berbuat jahat pada saudara, tenang saja. Itu bagian Tuhan. Amen. Tapi yang kedua adalah krisis. Kita baca ayat ke-16. Ketika ia, saudara nggak salah baca, bukan setan. Ketika ia mendatangkan apa? Bukan cuma corona, kelaparan. Tadi pagi sudah sarapan? Berapa hari saudara sayang kita dikirim makanan oleh kekasih-kekasih kita? 130 hari. Tanpa lewat 1 hari pun. Ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Ini kelaparan saudara. Kelaparan artinya mati. Tidak ada hujan turun. Tidak ada embun keluar dari tanah. Dia yang mendatangkan. Dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Apa cara Tuhan? Ayat selanjutnya. Diutusnya seorang mendahului mereka. Yusuf
yang dijual menjadi apa? Slave. Saya tunjukkan ayat yang lain tentang krisis. Ini tidak seberapa ini. Lalu kita lihat di dalam ayat 24 sampai 26. 24. Tuhan membuat umatnya apa? Tunjuk kiri kanan. Kita sangat subur. Amin. Siapa namamu? Pak Subur. Amin. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Ayo. Belajar itu pepatah nenek saya. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Tidak percaya coba boleh coba. Dan menjadikan lebih kuat daripada para lawannya. Increase and stronger. Akibatnya ayat 25. Diubahnya. Siapa yang mengubah? Siapa mengubah? Bukan setan loh. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya. Dan memperdayakan hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana Yusuf meninggal usia 110 tahun, 30 tahun jadi Perdana Menteri, 80 tahun makmur. Tapi 350 tahun ditindas. Kok kayak kita bangsa Indonesia ya, ditindas londo 350 tahun. Pak Ferry ini londo. I bless you in Jesus name. Diubahnya hati mereka membenci umatnya. Karena apa? Stronger. Sebab increase. Saudaraku, cepat lambat kita akan mengalami increase and getting stronger. Tepuk tangan bagi Allah kita. Apa cara Tuhan? Apa cara Tuhan? Kita lihat ayat selanjutnya. Diutusnya Musa hambanya dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya, katakan keduanya. Mengadakan tanda-tanda di antara mereka dan mujizat di tanah Ham. Tunjuk saudaramu, katakan I need you brother. Tadi pagi saya dengarkan Pak Frankie khotbah. Saudara bisa nanti minggu depan yang bisa langsung yang jam 10. Cuma beberapa pemimpin sudah akan membuka pintu-pintu. Siapa yang siap membuka pintu-pintu angkat tangan. Para pemimpin coba angkat tangan. Bukit, tidak jadi September ya. Imanmu bertumbuh londo. Tuhan berkati. Nusa Dua, mana lagi? RCC juga siap. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. But we need. Pada waktu seperti ini, kita yang sombong, kita yang merasa hebat, tahu kita butuh. Saya bilang Pak Frankie yang gantikan saya loh nanti. Ya saya tidak suka organisasi, ada Pak Thomas. Amen. Tuhan selalu mengutus. Tadi pagi saya lihat Pak Frankie, saya bilang, duh syukur ya ada Pak Frankie. Saya ini cuma teacher, Pak Frankie trainer. Teaching and training. Jemaat diperlengkapi luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Diutusnya Musa dan Harun. Setelah krisis, apa yang terjadi, saudaraku? Seharusnya selama 4 bulan ini kita mengalami peningkatan karakter. Amin, saudaraku. Reputasi, apa yang orang pikir tentang kita. Karakter itu aslinya kita. Diubahnya hati mereka. Nah sebelumnya dia juga ngalami, saudaraku, dapatkan karisma. Ya toh? Dapat karisma. Dapatkan karakter. Ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. He sent a man, they hurt, melukai his feet with fetters. Saudara, orang yang dipasung itu apa? Dianggap orang gila. Kalau saudara belum dianggap orang gila oleh orang lain, saudara belum bisa berkata haleluya. Sebab haleluya itu memuji Tuhan sampai dianggap gila. Nah itu betul saudaraku. Karakter. Dan lehernya masuk dalam besi. Bukan tangannya loh.
Yang dikasih saudaraku di sini itu kan dianggap binatang, dianggap orang gila, dianggap binatang, saudara. Tapi terjemahan Amplified berkata, his feet they hurt with fetters, he was laid in chains of iron. Nah ini, his soul entered into the iron. Dia menjadi tangguh. Spiritual power, saudara bisa terima. Spiritual intelligence, mempelajari firman Tuhan. Tapi kepanjang sabaran, ketaatan, keteguhan, ketabahan, hanya melalui kesukaran dan aniaya. Saya pakai ini bukan untuk fashion statement. Bisa ditampilkan gelangnya. Ada tulisan 4, 6, 6, 6, 4. Loh Pak, pendeta kok pakai 666? Ini 466 itu nomor dari Nelson Mandela. 64 tahun dia dimasukkan penjara. Dan setiap hari itu aku bekerja di tambang. Memecahkan batu. 46664. 4 angka bumi. Supaya saya ingat, roh antikris ada di mana-mana. Tapi karena saya keturunan Tionghoa, 4 itu mati artinya. Kita harus bunuh antikris. Bukan dengan keris loh ya. Mengusir roh antikris, tidak mengizinkan. Oke? Jangan mengizinkan roh Isabel. Saya masih ingat kapan itu ada orang berbuat-buat, bukan bernubuat. Pak Franky maju. Disingkirkan sama Pak Franky. Waktu itu pengkhotbahnya orang dari Amerika. I like you guys, how you deal with things like that, katanya. Kalau di Amerika itu masih hati-hati. Sini enggak sahut aja, saudaraku. Kapan itu ada seorang ibu, barusan telepon saya minta khotbah di sini. Dia pakai talit, lalu dia mau mimpin pujian di sini. Saya panggil ibu, duduk. Sit. Terpaksa dia duduk, saudara. Kadang-kadang kita mesti begitu. Kedua anjing saya enggak ngerti bahasa Inggris, saudaraku. Kalau dia bilang sit enggak bisa, sebab yang ngelatih Mbak Sri. Mbak Sri gini, dodok. Akibatnya burung beo saya, saudaraku bisa ngomong dodok. Empat, 6, 6, 6, 4. So tahu dia dikeluarkan penjara setelah berapa tahun? Ada yang tahu? Pengetahuan umum. 30 tahun. Jadi apa? Presiden. Saudara, dia mendapatkan apa? Karakter dan karisma. Sebelumnya si Yusuf ini kerjanya cuma bisa mimpi, tapi tidak bisa mengartikan mimpi. Seringkali karunia-karunia diberikan di tengah kegelapan. Di tengah kesulitan ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Jangan pergi sebelum memberkati aku. Yakub jadi Israel. Sampai kapan? Sampai kapan? 30 tahun. Perjalanan menjadi pemimpin itu panjang, saudara. Kalau tidak pernah masuk Bovendigul, Soekarno tidak bakal jadi presiden. Jangan bayangkan Papua sekarang ya. Zaman itu sarang malaria. Semua pemimpin mengalami aniaya. Karena itu dalam pengajaran saya minggu yang lalu, lacking nothing. Kita menghadapi perbantahan yang sehebat itu, antilogia. Dan dia juga mendapatkan karisma. Yusuf selama dijual itu kira-kira 13 tahun. Dijual sebagai budak, tapi Tuhan menyertai dia. Amin. Jangan sombong ya. Jangan bilang sama orang lain. Lihat Rock Ministry, pemimpinnya nggak ada yang meninggal. Saudara, itu bukan karena kita lebih baik. Itu karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.
Ojo sombong. Ojo mentang-mentang. Jadi pertama katakan chosen. Setelah itu krisis. Amin. Tapi kemudian ada karakter. Kita dapat karakter, saudara. Ya. His soul entered into the iron. Ya, saudaraku. Lalu kemudian sampai firman Tuhan itu genap. Proses setiap kita tidak sama. Saya dipersiapkan di Surabaya cuma 10 tahun. Lalu dilanjutkan di sini. Dan saya ulangi pernyataan saya. Aku belajar teknologi cuma 5 tahun. Tapi belajar teknologi belum lulus sampai sekarang. Until the time that this word came to pass, the word of the Lord tested him. Ini termasuk saudaraku karisma dan karakter. Di situ adalah saudaraku refine, yaitu memurnikan. Tapi juga artinya membuat jadi kuat. Zaman dulu kalau ada as daripada roda pedati atau kereta apapun, ujungnya itu ditreat beda dengan batangnya. Jadi bagaimana caranya? Dipanaskan, dimasukkan air, dipanaskan, dimasukkan air, dipanaskan, dimasukkan air. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan karbon. Coba semua begini. Tapi C ini bukan karbon. Christ. Christ factor. Katakan Christ factor. Tuhan menambahkan pada kita Christ factor, saudara. Pride di sini membuatnya jadi kuat. Saya pernah mendengar tempered glass. Kaca yang mengalami proses tempered. Jadi kuat, saudara. Saya pernah mendengar ada kaca tahan peluru. Tuhan membuat kita tangguh. Jadi jangan tanya sampai kapan. Sampai firman Tuhan mengatakan cukup. Kita kan di tangan penjunan. Saudara, yang murahan dibakar 1 kali. Yang lebih berseni 2 kali. Yang mau diglasir lebih bagus 3 kali. Itu cuma bejana. Harganya tergantung berapa banyak diproses. Oh, kita diproses, ngerti nggak proses apa? Refine. Cara untuk membuat perak yang bagus seperti ini. Wah, saudara, prosesnya nggak gampang. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Chosen, crisis, lalu kemudian karakter, dan kemudian Christ likeness, kan ini. Makin seperti Kristus. Panjang, sebenarnya suara gembala tadi kan saya bilang. Nama saya itu Ren. Dimana kalau digabungin dengan I, Ren I, itu agape, saudara. Bagaimana merubah EGP jadi agape? Dibakar dengan api. Dicelupkan air lagi, bakar, celup, bakar, celup, bakar, celup, bakar, celup. Sehingga tahan pada geseran apapun. Kenapa kamu pindah jemaat? Nah, ibu gembala waktu nyalami itu dia lihat orang lain, oh yang datang banyak. Yang model begitu menurut Pak Kris Manusama ya. Yang mudah tersinggung tuh kampungan. Di hati kita ini, di jantung kita. Sebab hati juga dijembatkan jantung, kardia. Itu ada perikardium. Ini setiap hari bergesekan dengan tulang. Gitu. Berapa juta kali saudaraku. Tapi tahan. Tidak mudah lecet. Amin. Lacking nothing. IQ punya pengetahuan. Spiritual intelligence punya. Ya. Punya spiritual power. Punya kesabaran. Makrotimia. Saudara yang kasih Tuhan.
Setiap pagi Nelson Mandela dapat sarapan. 466. Datang dia. Sudah tahu, ditaruh di atas WC, dikencingi. Keracak, 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 keracak. Every day. 4 bulan? Enggak. 30 tahun. Saudara pernah dikencingi enggak kepala saudara? Saya pernah, saudaraku. Waktu saya masuk ITS, dulu kan ada perpeloncoan. No? Saya cari akal. Memang saya ada asma, cuma enggak terlalu berat lah. Ya. Dan saya minta surat. Enggak bohong, memang saya pasien asma. Saya ditaruh bagian apa? Red Cross, palang merah. Untuk membantu orang sakit. Waktu itu datang saudaraku beberapa orang. Repot kalau orang ganteng, repot saudaraku. Hei Cino elek, katanya saudaraku. Saya mau gini, tunduk. Dikencingi 3 orang. Saya tidak pernah lupa itu. Tapi ini 30 tahun. Saya, sebab saudaraku, arek Surabaya loh ini. Saya melihat mau saya lawan saudaraku. 3 orang ya, repot ya. Dan hari itu pertama kali ada posma yang cuma 1 malam. Sebab yang lain itu adik saya sedang merangkak di sana. Dilempari mercon, disiram caustic soda. Ada yang buta, ada yang luka. Dihentikan, tembakan pistol saudaraku. Tapi ini 30 tahun. Dari mana saya tahu Christ likeness? Orang yang ngencingi dia itu sipir penjara itu yang mempegangkan Alkitab waktu dia menjadi presiden. Waktu kita lihat bagaimana ketika Donald Trump jadi presiden, yang dipanggil kan Rick Warren kan? Ini orang yang ngencingi dia setiap hari, yang nendangi kepalanya. Disuruh bawakan ini. Orangnya ketakutan. Dikira dia akan sudah ngampuni mertua. Ini tujuan Tuhan. Apa visi daripada kelompok kita? To be rock. To be representative of Christ's kingdom. Dan saya tunjukkan pada saudara jalannya. Krisis harus ada untuk membentuk karakter, Christ likeness dan karisma, saudaraku. Tadi saya sebutkan, sebelumnya Anda bisa mengartikan mimpi. Saudara, karisma itu diberikan untuk kepentingan orang lain. Satu hari saya didatangi satu grup ketua DPP sebuah partai di sini. Anak muda, pengusaha, terjun politik. Lalu dia sudah tanya, mimpinya tuh pada banyak orang yang dianggap sulinggi lah, orang-orang tua di sini. Tidak ada yang bisa ngartikan. Lalu dia coba-coba. Itu ada pendeta, mungkin dia bisa ngartikan mimpi, sebab dengarnya gratis. Dia datang ke rumah saya. Dia bilang, Pak Pendeta, saya datang ke sini, saya minta tolong. Apa yang saya bisa bantu? Saya mimpi. Saya asal dari Singaraja. Dan saya biasalah untuk bertani. Dan dalam mimpi saya itu ada ribuan ekor ular sekitar saya. Dan saya ketakutan. Saya biasa lihat ular. Saya biasa kerja di ladang. Tapi ini seluruh daerah itu penuh ular. Dan saya tahu itu ular berbisa. Baunya amis. Lalu pada saat itu saya beranikan diri saya melihat ke depan, saya melangkah tidak lihat kiri kanan. Dan ular-ular membuka jalan sempit buat saya. Apa artinya Pak Pendeta? Lalu saya cerita pada dia, mungkin ada yang pernah dengar, saya ulangi saja. Sebab ini tidak cuma untuk kelompok rock ministry, untuk banyak pemimpin. The journey of God's representative. Saya cerita pada dia, ada ular buta ketemu kelinci buta. Ini zaman game toh. Tapi mereka bilang, ayo tebak-tebakan siapa aku? Aku dulu.
telingamu panjang, bulumu halus, hidungmu bentuknya lucu. Ah gampang. Ekormu bunder, lucu. Kamu kelinci kan? Oh iya, gantian ya. Sekarang aku, ayo siapa aku? Lalu kemudian kelinci buta meraba. Dia berkata, darahmu dingin. Siapa tadi waktu dites, saya kok dites kok 34 ya? Apa darahku dingin? Darahmu dingin, taringmu tajam dan berbisa. Engkau menggeser di tanah, lidahmu bercabang. Aku tahu siapa kamu, siapa aku, politikus. Lalu dia bilang gini, jadi lu siap-siap ketemu ular kaki 2. Tapi karisma itu didapatkan begitu saja. Justru pada waktu dia ada di penjara, dan itu yang membawa dia to the top. Tapi ingat ya, karisma will always bring you to the top, but only character can put you there. Dia mengartikan, saudaraku, kepada juru minuman raja dan baker, pembuat roti daripada raja. Kemudian dia dilupakan lagi. Kenapa? Firman Tuhan belum waktunya. Jadi kalau ada yang dijanjikan tapi belum saudara alami, sederhana saja, belum cukup. Saya bersyukur dengan Pak Alex. 1986 saudaraku, Tuhan pakai saya untuk Surabaya Praise Center, Full Gospel Indonesia dan macam-macam, mendirikan jemaat di mana-mana. Saya datang pada Pak Alex, Pak, saya mau full time. Apa kata Pak Alex? Lu belum matang. Tunggu. Saya bersyukur saya menurut sama beliau. Ini perkataannya, belum cukup, lu belum matang. Jadi karisma itu tidak menentukan. Karakter lebih menentukan. 3 tahun kemudian Pak Alex berkata, sekarang waktunya. Saya bersyukur bagi beliau, saya tidak bisa lupa kebaikannya. Karena itu dengarkan para pemimpinmu. Dengarkan papa-papa, mama-mamamu, dengarkan. Mereka diberi hikmat. They watch over your soul. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Karisma. Lalu Christ likeness. The word of God, the Lord tested and refined him. Kualitas kita dinaikkan. Baru selanjutnya crown. Corona itu crown, saudara. Karena saya beri nama Crown Academy. Corona Academy. Orang heran, pandemi Pak, bukan akademi. Saya bisa dengarkan satu hari 6 khotbah. Tadi saya setelah lihat Pak Franky, saya lihat Yoyo. Waduh, saya bersuka cita Tuhan. Lalu saya minta Pak Franky, Pak, minggu depan Anda dan David Limanto, saya mau lihat new emerging leaders. Itu kekayaan kita. Dan kekayaan itu ada di ruangan ini. Kekayaan itu ada di ruangan ini. Saudara dan saya tepuk tangan bagi Allah kita. Crown. Lalu raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan. Saya bayangkan Potifar gemeter, saudara. Tapi Yusuf sudah punya Christ likeness. Diampuni Potifar. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala kepunyaannya untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya segendak hatinya dan memancarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Pertama dia jadikan Lord, katakan Lord. Adon. Lalu ruler, Masyal. Dan para penatua itu Saken. Saken itu elders.
Dan sebelumnya dikatakan para pejabatnya. SAR itu pemimpin. Minggu yang lalu saya dapat kesempatan untuk berbicara pada Pemkot Manado. Wali kotanya luar biasa, saudara. Setiap minggu ada doa bersama. Dan setiap tanggal 1 setiap bulan, semua tempat ibadah harus dibuka dan harus kebaktian. Dan saya mulai perkataannya dengan begini. Ya, siapa asal Sulawesi Utara? Ada beberapa banyak di sini. Ya, anakku Manado banyak loh. Coba angkat tangan yang dari Sulawesi Utara. Haleluya. Pertama saya ke Manado itu, saudaraku, tahun 85. Ada tulisan di situ, saya kira nama saya, saudara. Sito Timo Tumoto. Lono Timo. Ternyata itu bahasa Minahasa, saudara. Artinya manusia baru disebut manusia kalau memanusiakan manusia lain. Jadi kalau membinatangkan keluar binatang, kita bukan manusia, kita sama binatangnya. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Saya bilang banyak persoalan semantik Manado atau Manado. Saya suka Manado, saya bilang. Udah 70 tahun bilang Manado kok. Sebab Manado itu singkatan dari menara doa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Manado itu juga artinya menang atas dosa. Menang atas doi. Menang atas dolar. Dan menang atas dunia. DOENIA. Apa kita dikenal sebagai orang-orang semacam itu? Crown itu tidak didapatkan dengan mudah. There's no crown without the cross. Amin. There's no throne without the thorn. Duri. Lukisan mertua saya Yesus pakai mahkota duri abstrak. Ada di setiap kali saya keluar saya ingat itu. Apa yang Kristus sudah perbuat atas hidup kita. This is the journey. Mungkin lain kali saya akan singgung dari Musa. Musa menganggap penderitaan karena Kristus sebagai harta karun yang lebih besar dari kekayaan Mesir. Menganggap. Orang kuat tuh bisa menganggap. Amin. Pak Franky melakukan Corona Academy. Saya kalau dengarkan Pak Franky, waduh, saya kalah jauh, saudaraku. Gaptek saya ini dibandingkan beliau. Dia belajar gini, oh, Pak Arifin mesti pakai Google Duo, mesti pakai ini, pakai itu. Karena dia tidak menanti gitu saja. Pergunakan waktu-waktu ini. Ini adalah ujian. Ini adalah proses. Ini adalah testing. Tetapi ujungnya adalah crown. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tentu saja bagaimana Christ likeness dari Joseph kelihatan. Ketika ketemu saudaranya. Dia tidak berkata begini. Yang paling kecil itu selamatkan. Yang lainnya penggal di depan aku. Enggak. Yusuf menangis. Yusuf menangis. Ketika Yehuda berkata, jangan tahan adikku paling kecil, aku sudah berjanji kepada bapakku. Orang yang hormat pada orang tuanya diberkati. Yosef menangis. Sebab yang berkorban bagi saudaranya, bahkan bagi musuhnya adalah keturunan Yehuda, Yesus Kristus. Christ likeness akan membawa orang pada Tuhan. Tuhan membawa orang bertobat lewat kebaikannya. Saya ulangi sekali lagi ya. People lead, the Lord lead people to repentance by His goodness. Jangan lupa itu, saudaraku. Not by His miracle, by His goodness. Kita ada di sini, kita chosen bukan karena kita lebih baik dari saudara kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata, satu-satunya klub yang tidak berdasarkan kepantasan cuma gereja Yesus Kristus.
Bukan karena pantas saya ada di sini. Dan bukan karena lebih baik saudara ada di ruangan ini. Menjadi pemimpin dari jemaat yang dikenal sekarang makin terkenal di mana-mana. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu waktu ngajar Lacking Nothing, itu nyanyian sebetulnya dari ibu istri Gordon Lindsay. Dia nyanyikan Lacking Nothing and Holding Nothing. Coba begini, jangan cengkeram, pegangnya jangan keras-keras. Karena bisa lepas dan harus dilepaskan. Coba latihan biar gak kaku. Coba semua begini. Ingat tadi Pak Lison bilang apa? Pemimpin tuh begini, bukan begini. Ayo bangkit berdiri, pemusik. Sabar dalam susah sukarmu. Kunci apa? C, D. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sambil tunjuk saudaramu. Sabar, pijat dadamu, pijat. Sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah-Nya. Kalau Tuhan melayakkan kita, semua karena anugerah-Nya. Biarkan perjamuan kudus pada saat ini dari hati saudara naikkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita patut bersyukur. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Sepatutnya kita bersyukur. Sepatutnya lah kita berterima kasih atas karya Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Salibnya luar biasa, menolong kita semua menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Cawan perjamuan ini, Yesus berkata darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Mari bersyukur kalau kita diselamatkan karena Tuhan. Kalau kita hari ini menikmati berkat-berkat-Nya karena Tuhan. Terlebih lagi masa depan kita dalam kehidupan kekal, keselamatan karena darah Kristus yang tercurah bagi kita buat pengampunan dosa. Mari warga kerajaan, lihat hati kita sekalian. Apakah betul-betul kita telah menyelesaikannya di hadapan Tuhan? Minta ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda mengucap syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Kiranya darah-Mu yang telah menyucikan kami, menolong kami selalu. Sebab kami tahu ada kuasa di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Shimienamo, shidialabalamalamala. Kami bersyukur Tuhan,
buat segala kebaikan-Mu. Salib-Mu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kejadian yang ajaib kami terima. Dan biarkan perjamuan ini Tuhan, kami nikmati dan kami akan memperoleh berkat-berkat yang ilahi. Kami memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menikmatinya. Haleluya. Amin. Tuhan adalah Bapa yang baik, menyinari wajahnya pada saudara dan saya. Dan lebih lagi, kasih karunia yang melimpah diberikan pada saudara dan saya. Dan dia juga melimpahkan damai sejahtera. Dan percayalah, setiap kita sabar kepada diri sendiri itu adalah pengharapan kepada Tuhan. Sabar kepada sesama itu adalah kasih kepada Tuhan. Sabar kepada Tuhan adalah iman kepada Dia. Pulanglah dan percayalah, Yesus yang adalah jalan kebenaran ada dalam hidup saudara. Dia akan terus menuntun saudara dan memampukan saudara. Oleh otoritas kuasa yang diberikan, saudara pasti bisa bersama dengan Yesus. Dan Roh Kudus adalah pelatih yang baik untuk mendidik saudara, bukan menjatuhkan saudara. Saudara akan dinasihati, dibangun, sekalipun diproses. Di depan saudara tetap ada pesta kerajaan Allah. Dan saudara nikmati dan berkat ini menyertai saudara sampai selama-lamanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Yang bersuka cita bersama-sama katakan haleluya. Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.